Satri yang beruntung, mereka mempunyai tambahan ilmu di hari itu, tambahan pengalaman. Contoh misalkan oleh Allah mengenal nama teman kita, sehingga itu menjadi akrab, ya, menjadi ya keakraban yang erat di antara kita. Untuk itu perlu kita syukuri apa yang sedang kita alami saat ini. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, adik-adik semua ini terpilih menjadi bagian dari keluarga besar MA Syekh Zainuddin. Nama sekolah kita ini hebat, nama ulama besar, nama Sultanul Aulia, bukan nama orang biasa. MA Syekh Zainuddin Umuna yang membuatkan nama dengan nama MA Syekh Zainuddin, dan harapan beliau sebagai mengenang perjuangan Alhamdulillah Maulana Syekh, dan pasti harapan beliau adalah para alumninya menjadi anak-anak yang hebat seperti hebatnya Syekh Zainuddin. Maka jangan ragu, di baru beberapa hari sudah ada yang kabur, yang balik ini, ya, tercatat tinggal 3 belum balik. Malam pertama sudah ada yang kabur. Apa yang menghantui pikirannya, ya? Apa yang menghantui pikirannya? Maka hal-hal seperti ini kita jauhi. Orang banyak ingin sekolah di sini, tapi kita terpilih untuk menjadi keluarga besar MA Syekh Zainuddin. Mari kita, nama sekolah kita nama ulama besar MA Syekh Zainuddin, bukan MA Malima, bukan MA Malimi, bukan MA Hamzah bin Dua, MA Syekh Zainuddin, nama ulama besar. Maka harus kita rajin, harus kita gigih, harus kita semangat belajar, supaya harapan Umuna, alumni MA Syekh Zainuddin pintar, hebat seperti hebatnya Syekh Zainuddin, pendiri Nahdlatul Wathon. Ini yang kita harapkan, ya. Kita belajar itu penuh tantangan. Tidak bisa dibayangkan belajar itu tidur di atas kursi, tidur di kasur empuk, kamar berbintang. Tidak bisa. Belajar itu harus bersusah payah pada dasarnya, ya. Jangan dibayangkan belajar di sini harus makan enak, harus makan hebat. Belajar itu di mana-mana perlu susah payah, perlu perjuangan. Kalau tidak begitu, kita tidak bisa menjadi orang hebat. Minyak kelapa itu bisa menjadi minyak murni gara-gara sudah melalui berbagai macam proses penempaan, dijatuhkan dari pohonnya, ya. Kemudian dipangis, kemudian dipukul-pukul, lagi diparut, kan, lagi diremes, macam lagi digoreng, panaskan api. Mungkin minyak kelapa ini yang paling banyak proses, sehingga muncullah minyak yang diharapkan untuk
menghidupkan orang banyak. Kita belajar dari sana. Manual. Jadi jangan bayangkan MM. belajar di sini santai-santai, makan enak, tidur tempat yang enak, jadi yang enak. Jangan dibayangkan begitu. Akan tetapi harus kita sadari bahwa belajar itu butuh pengorbanan, butuh mental kuat, butuh semangat yang tinggi. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita sehingga muncullah rasa syukur. Syukur saya di Imam Syahidin, tempat saya alhamdulillah bagus, tempat tidur bagus, walaupun kasurnya tipis, ya. Makan saya alhamdulillah, walaupun nggak terlalu enak, nggak mati enak nyawa ya, tapi enak-enak lah. Bisa makan 3 kali sehari, banyak orang nggak bisa makan. Bisa mandi sebagainya, banyak orang nggak bisa mandi. Nah, ini kita syukuri supaya jangan dikit-dikit begitu dihantui pikirannya sama setan ingin pulang, kemudian berhenti. Bayangkan betapa kecewanya orang tua dan keluarga yang telah mengantar kita kemarin. Catat di buku diary yang mengantar saya, Pak keluarga ini baca itu, lama-lama baca. Mereka ini pesan ini dari belajar ini. Saya yakin semua sudah dipesan dengan sebaik-baiknya. Pesan-pesan mulia sudah terngiang-ngiang di di pikiran, di hati kita. Kemauan orang tua kita di sini diharapkan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat nanti di masa yang akan datang. Siap ya, teman-teman? Belajar itu butuh pengorbanan. Belajar itu butuh kelelahan. Tidak bisa mendapatkan ilmu kalau kita tidak capek-capek dalam belajar. Lebih nanti di kelas 1 ini pelajaran pondoknya semua berbasis hafalan. Nanti ujiannya ujian lisan, insyaallah. Ya mirip-mirip MAK lah. MAK semuanya ujian lisan. Tidak ada ujian tulis. Nah begitu juga kita coba di sini nanti supaya benar-benar nampak siapa yang rajin belajar, nanti dia akan menjadi orang yang hebat. Nah, mengenai peraturan asrama, ya, perlu dimaklumi saya seperti adik-adik yang baru di sini, benar-benar baru. Ya, kita ini sama-sama baru masuk. Bapak kepala juga benar-benar baru. Jadi kami bertiga di sini benar-benar baru. Tidak pernah mengajar sebelumnya, tidak pernah nongol-nongol sebelumnya di sini, tidak pernah. Jadi ini belum pernah. Jadi kami benar-benar baru dan ingin asrama ini mempunyai nuansa baru. Walaupun ada beberapa program lama juga kita bisa lanjutkan. Mungkin sebelum masuk di sini sudah di-share di grup, ada aturan-aturan tata tertib ya di grup permis buat santri atau waktu di rumah kemarin mungkin pernah lihat di HP. Nanti ada sedikit perubahan mengenai sistem belajar dan jam jam belajar. Kita mulai dari waktu. Dari awal kita hitung yang kecil kan waktunya dari awal hari. Seperti biasa di sini kita tulis jam 3.30 ya. Setiap malam
Man, apa katanya itu? Sahara nafsahu bil lail faqad fariha qalbuhu bin nahar. Ini salah satu utamaannya orang bangun malam. Man sahara nafsahu bil lail faqad fariha qalbuhu bin nahar. Siapa yang membangunkan dirinya di waktu malam, sahur, menjempat, maka dia akan merasakan kebahagiaan di pagi hari. Bahagia dan ceria, senang hatinya, semangat dia belajar. Para ulama-ulama terdahulu mengamalkan itu, bangun malam minimal untuk sholat tahajud, berdoa, berzikir, mohon kepada Allah. Dan untuk ini perjuangan berat harus dibarengi dengan doa. Usahakan di dalam sujud itu berdoa. Ya Allah, saya siswa baru saya sendiri. Tolonglah saya, berilah saya kekuatan ya Allah untuk tetap untuk ilmu di sini sampai tamat. Berilah saya kemuliaan, ampuni orang tua saya dan seterusnya. Itu doa, sujud ya. Banyak sekali keutamaan orang bangun malam. Pasti merasakan kebahagiaan di waktu pagi hari. Ya. Berbeda dengan orang terlambat jam 6 subuhnya, bahkan subuhnya saat duha. Yang ngekos kadang nggak keluar subuhnya, masih nanti malam-malam. Subuhnya jam 7, mukanya ngantuk pagi-pagi, orang ceria dia ngantuk. Ini gara-gara tidak bangun malam. Di sana kita tetapkan beratnya itu, berat, tidak, ya, alhamdulillah. Kemudian itu sampai subuh kita masih tetap bangun. Subuh kurang lebih jam 5 lebih. Ya. Apa yang kita kerjakan pada waktu malam itu, usahakan di sana tempatnya mandi, bangun mandi. Para ulama-ulama itu mengamalkan seperti itu. Dia bangun malam itu dia mandi supaya enggak telat sekolah. Mandi hari juga mandi pagi. Usahakan. Jadi bangun jam 3 sampai duduk mandi. Jam 3.30 sampai jam 4 itu bisa untuk bangun. Proses bangun kan lama, bangun. Mandi misalnya. Supaya pagi-pagi sudah tak mikir mandi, setelah subuh sudah tak mikir mandi. Giliran, kalau nggak dapat giliran ya setelah subuh. Ada yang seperti itu? Nah, jadi untuk panen jadinya masih ini ya. Insyaallah jadinya akan mewah di sana dari minggu depan atau minggu lagi tadi. Sudah lihat kan di belakang itu? Itu dulu hancur lebur. Kami temukan hancur lebur. Mungkin nggak tahu gimana cara yang mandi, mana punya osin, mungkin nggak mandi setiap hari. Waktu dulu. Ya. Yang barat juga hancur lebur jadinya. Ada masalah dengan air kan, tidak ada semuanya besar kan? Ketika dinyalain semuanya juga besar. Itu hikmahnya kami ada di sini. Kami juga nggak tahu mengapa kami ditunjuk di sini. Bapak kepala orangnya pekerja, gigih bekerja. Coba lihat dulu. Set kerja. Ini kita. Beliau tak gengsi kerja. Ini Pak kerja sama dengan saya juga kerja. Saya orangnya pekerja, tidak mau sekedar nyuruh orang. Kadang saya juga ikut bekerja. Mohon maaf mungkin ya, kadang sehari-hari
penampilan lihat pekerja bolak-balik ini. Itu mungkin hikmahnya kami ditaruh di sini untuk menyelamatkan kondisi yang hampir. Mengapa agak kurang kalau masuk sebenarnya kan 200 faktornya itu. Ini siap, keran nggak ada, air nggak ada, tempat nggak ada, nggak lain. Sekarang alhamdulillah, jangan pesimis ya. Semua kami perbaiki. Alhamdulillah. Selama bahan jadi sana juga bisa mandi, sana itu tidak usah takut. Lampunya sudah terang. Ada yang mandi di sana? Nanti malam ke sana tidak ada apa-apa. Di pojok sana. Mandi jadi sana agak apa namanya? Kalau nggak ada tempat di sini, sana mandi di pojok. Kerannya juga udah besar, kesain semua pipanya. Ini semata-mata untuk memajukan madrasah kita ini. Jadi jam 3 usahakan mandi ya di sana. Jam 3 sampai jam 4 ya. Kemudian jam 4 sampai jam 5 ya setengah kita sholat tahajud. Kemudian ada program mengasuh nanti hafal kosakata, hafal Al-Quran. Intinya tidak ada tidur lah sampai subuh ya. Kemudian setelah subuh biasanya ada wiridan setelah subuh. Nanti setiap waktu ada bacaan Al-Quran kita. Biasanya pagi, kemudian nanti kita atur ya. Setelah subuh baca Waqiah ya. Setelah zuhur baca ini, setelah asar baca ini. Ada surah wajib istilahnya. Nanti kita tentukan dan ini harus dihafal surah wajib. Yasin, Waqiah, Al-Mulk, terus Amma, hafal wajib. Juga surah As-Sajdah dan lain sebagainya. Kemudian jam 5 setelah subuh sampai jam 6 itu biasanya ada ngaji juga karena mungkin ada beberapa masyarakat yang minta ngaji umum seperti ini. Kalau nggak ada pengajian itu persiapan ya, buat persiapan ke madrasah belajar mandiri. Di setelah subuh itu kalau ada pengajian ngaji, kalau nggak ada pengajian bukan tidur, kan banyak PR-nya nanti ya. Jadi kita di sini sediakan belajar mandiri, bukan hanya disuruh ngaji terus. Nah, di setelah subuh itu semua persiapan madrasah, persiapan bukunya, baca PR-nya, baca tulisan-tulisannya, rangkum dan sebagainya. Kemudian sambil menunggu waktu sarapan. Nah, setelah sarapan itu nanti sarapannya kurang lebih jam 6.30 sudah mulai sarapan ya. Jadi sebentar waktunya antara subuh dengan antara waktu subuh dengan sarapan itu sekitar 30 menit. Itu setelah sarapan baru bersihan dulu baru sarapan. Jadi pagi 3 kali kita bersihan. Pagi sebelum ke sekolah pastikan semua dibersihkan. Jadi atur pengasuh jadwalnya. Hari ini ruangan ini, hari ini ruangan ini. Nanti kita kasih tahu nama ruangannya ya. Ya ada kodenya. Untuk banin kodenya yang di bawah ini 1A 1B. 1A 1B. Nanti akan dibagi, kalau 2 pengasuh di sana akan dibagi 2 kelompok. Artinya pengasuh A akan menghandle sekian anak, pengasuh B akan menghandle sekian anak. Jadi untuk banin ada 6 kamar, 1A 1B. Kemudian yang sebelah sana 2A 2B. Yang sebelah sana lagi ada 2 itu 3A 3. Ini hanya kode ya. 3A 3 3B. Nah, dia 2 lantai. Kemudian yang banan yang paling bawah mulai dari tangga itu 1A B C 3 kamar ya. A B C 3 itu 2. 3 jadi dari 9 ya nanti. A B C kemudian lantai 2 A B C, lantai atas ini 3 A B C. Namanya kodenya 3 A B C. Nanti akan dibagi 3. Semua yang banan yang di atas itu akan dibagi 3 grup. Berapa pengasuh di sana? 2
2 ya, atau 3, kalau 4 ya, nanti bisa dibagi 3 kelompok supaya terdeteksi setiap hari asuhannya, siapa yang sakit, siapa yang malas dan sebagainya. Nah itu mengenai waktu pagi. Jadi pagi itu kita fokus kepada persiapan ke madrasah, nyapu, belajar mandiri supaya jam 6.30, jam 6.45 itu. Jam 6.45 sudah berada di madrasah. Jadi pagi itu dah kerjaan kita. Kalau nggak bisa mandi, sarapan. Yang belum mandi, sebelum mandi. Yang sudah mandi, belajar. Sebelum ke madrasah kan punya udah buku ya, dibaca-baca bukunya, ada di kelas. Jadi jam 6.45 semua sudah ada di lapangan. Nanti berbarisnya beda, banit, banit. Nanti ada osim banit atau osim banat. Nanti apakah ada pengurus asrama namanya atau tidak, nanti kita tentukan ya. Sudah jelas ini pagi sampai jam 7, kemudian sampai sekolah sampai jam 1 ya. Jam berapa sampai sekolah? Jam 1.15, jam 1 kurang lebih jam 1 udah pulang kita sekolah. Pulang berarti bukan ke rumah ya, ke asrama. Di sekolah sama asrama dekat. Nah jam 1 itu proses sholat berjamaah, makan dan istirahat sampai asar. Ini bisa juga dipakai belajar sendiri. Ya, kalau nggak mau tidur siang, pakai saja belajar. Artinya tidak boleh manjur semuanya. Sebelum kami di sini kemarin sering belajar ampun, sampai apa kan ada transaksi rokok juga. Itu dijadikan itu borong-borong tempat orang di rokok. Nah ini dulu. Mudah-mudahan ini tidak ya. Mungkin kakak-kakak osipnya yang di rokok ya. Ini semua akses semua tidak tutup. Ya, ini akan ditutup. Jalur loncat kaburnya akan ditutup juga. Cukup sudah yang 5 orang itu yang mencoba adegan yang berbahaya. Jadi jangan lagi ya, jangan lagi, ikhlaskan hatinya, ikut saja dulu di sini. Ya, nanti ada penyembuhan orang tua yang pasti kesini. Ya. Kemudian di sekolah ikuti jadwal madrasah, sudah ada jadwalnya, nanti akan dikasih tahu. Kalau Senin sudah mulai kita belajar. Karena ini kan hari Ahad yang mau rekreasi ya, rekreasi ke langsung atau kemana untuk mengakhiri masa sama. Hari Senin sudah mulai belajar. Jam 1 sampai asar kurang lebih jam 5 ya, jam 15 ya, jam 3. Jadi jam 3 itu sudah mulai kita kembali jam 3. Setiap jam 3 kita dibangunkan ya. Begitu juga bangun asar itu jam 3 itu sudah di musola. Jam 3 itu sudah di musola kita. Duduk asar sambil menghafal Quran, belajar, menghafal, makan dan sebagainya. Ini banyak waktu kita belajar begini. Terus setelah asar apa? Nah, setelah asar ini ada jam pertama. Jadi untuk belajarnya ada 4 kali jam. Bukan jam 4 jam, 4 kali jam. Di madrasah kan berapa jam? 8 ya. 8 jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam 4 buat main kan. Jam kelima, jam ke-6, jam ke-7, jam ke-8 buat main, pulang. Nah kita di asrama nyambung. Ada 4 jam, berarti kalau 8 pagi, 4 sore berarti 12 jam. Namanya 12 jam. Kalau dia makan 16 jam. Tidak ada tidur siangnya di sana. Siang juga belajar. Kebanyakan kita belajar. Jadi kita sambung dia. Nah, jadi ada 4 kali jam belajar untuk pondok. Nanti belajarnya tergantung jadwal. Bisa saja kelas A belajar tahfiz,
sore nahu terus dah maghrib menghafal semua dah. Itu tergantung jadwalnya. Bisa saja nanti kelas A belajar tauhid atau belajar nahu, mungkin kelas sebelahnya belajar bahasa. Nah begitu. Ini sama dengan terkemas, dia sama dengan madrasah tuh. Kan madrasah beda-beda ya antar kelas ya. Sekarang bahasa Indonesia, kelas sebelah bahasa Inggris, kelas sebelahnya matematika. Begitu juga di asrama. Nah nanti nyambung jamnya. Jadi jam pertama itu mulai jam setelah asar, mulai masuk kelas. Jadi nanti setelah asar, kemudian sampai jam setengah 6. Setengah 6 itu jam 5 seperti ini lah, jam setengah 6 tinggal 30 menit. Ini belajar jam pertama. Apa pelajarannya? Ya, di jadwal yang kita. Untuk asrama kita akan fokuskan kepada beberapa mata pelajaran. Pertama namanya nahu dan sorof. Nama pelajarannya nahu sorof. Atau nahu saja, sorof saja. Bisa sepaket ya. Nah, ini kitabnya nanti matan al-firumiyah akan diwajibkan menghafal matan al-firumiyah. Yang kedua sorof, nama kitabnya Amsilah al-Jadid. Kita punya semua. Ada yang belum, ada. Nanti ada data yang belum, nanti asrama akan berikan, tapi nanti bayar ya sedikit Pak. Kita ambilkan di toko guna, yang sudah belum punya sudah berapa. Itu kita belajar dari jam 4 setelah asar itu asar langsung sampai jam 5:30 atau 17 ya. Itu jam pertama. Kita pun jam 9 jam pertama. Setelah itu kita bersih-bersih dari jam 6 sampai kan ada makan sore ya. Bersih-bersih, persiapan yang sudah nggak ada lagi bersih-bersih langsung sholat. Apa dikerjakan yang di maghrib, apa dikerjakan yang persiapan untuk hafalan nanti, apa hafalan yang belum, apa PR yang belum bisa dikerjakan. Ini belajar mandiri lagi. Berikutnya setelah maghrib jam 6 jam 18 maghrib sekarang jam 18 sampai isya sekarang jam 19 27 jam 19.30 isya, kurang lebih sampai jam antara maghrib dan isya itu belajar mandiri. Banyak belajar mandirinya. Belajar mandirinya apa? Pertama menghafal Al-Quran sendiri, kan? Menghafal kata-kata sendiri. Karena itu banyak hafalannya. Tidak perlu banyak waktu kosong diberikan untuk belajar sendiri itu. Kalau bersama guru kan tidak sempat kita hafal kan? Kalau guru sedang terangin, maka kita mau hafal di belakang. Kurang adab juga. Makanya kita kasih belajar mandiri. Misalnya dibantu menghafal, sampai di waktu isya. 10 menit menjelang maghrib menjelang waktu isya mulai lagi kumpul di tempat sekolah. Kalau ada pengajian umum maghrib kita akan ngaji umum sekarang sama saya ya. Misalkan ada abang saya yang besar ngaji nanti maghrib kita kasih beliau waktu itu di luar jadwal itu masalah ya seminggu kan. Jadi secara umum jadwal kita antara maghrib dan isya itu adalah sholat, zikir, kemudian baca Quran, kemudian belajar sendiri, menghafal sendiri, menulis sendiri, mengerjakan PR, sana waktunya, ya. Setelah itu isya datang, setelah isya, sholat sunnah, sholat isya. Setelah isya makan. Jadi setelah kita isya langsung cari makan sampai jam 8:30, setengah jam makan itu, ya.
jam makan. Supaya kenyang dulu baru belajar. Setelah itu setengah 9 mulai belajar jam kedua. Jam kedua untuk belajar ya. Sampai setengah 10 itu jam. Jam setengah 9 malam setelah makan mulai pada bebas kelas. Jadi jangan lama-lama makan. Kalau mau tidak lama-lama sedikit-sedikit makannya. Yang penting ada isi perut. Belajar sedikit makan. Jangan karena mondok kemudian kaget orang tuanya. Kok gurunya beberapa hari katanya. Makan aja kerjaan kan. Sedikit. Makan sekemampuannya. Yang sampai juga nggak makan. Ambil nasi cukupnya, sekepal 2 kepal, gantian perut. Ada ambil banyak-banyak. Sesuaikan dengan kemampuannya, habiskan. Tidak dilarang ambil banyak-banyak tapi habiskan. Kalau lauk ya biasa dibagi rata, ya. Dibagi rata. Kalau jangan ambil banyak-banyak kasihan yang dapat. Kita saling memahami juga. Jadi ambil nasi secukupnya dengan catatan habiskan nasi itu. Jangan buang nasi, itu sumber kemiskinan. Meremehkan rezeki. Buang nasi. Tanda-tanda orang miskin itu sering buang nasi. Ya, banyak habiskan sedikit tapi habis. Nanti ngambil lagi, jangan malu, minta lagi nasi. Lebih baik minta lagi daripada dibuang-buang. Ya, apa nih? Kan rombong nasi sudah ada. Kenapa malu minta? Ada tambahan 1 sendok, 2 sendok. Kalau masih merasa kurang. Kalau nasi bisa ditambah. Ya. Alhamdulillah mulai tahun ini dapur kita ada di sini. Bagaimana nasibnya kalau dapur di sini? Alhamdulillah ya. Jadi kami sini banyaklah yang bukan berbuat tidak lain semata-mata karena kita ingin supaya kita maju. Yaitu mengenai makan ya, kapan-kapan makan silakan ambil secukupnya. Cuma kalau lauk maklumi ya, karena dibagi-bagi sendok atau sendok. Kalau sudah sambal apa banyak-banyak. Kalau yang tidak, yang tahu banyak. Mungkin sama satu saling maklumi. Kalau sambalnya airnya mungkin bisa banyak. Jadi kalau sudah telur itu kan sudah dihitung gitu. Telur, tahu, tempe, apalagi pindang, apalagi ikan. Misalkan kalau ada ayam, itu pasti sudah dihitung. Itu selalu kita maklumi. Jangan ambil banyak. Kalau nasi silakan ambil, tetap tersedia nasi. Terus makan malam, kita belajar. Nanti belajarnya apa? Waktu malam itu nanti kan ditunjukkan. Kita bikin bahasa, bikin sorot, bikin fikih. Setelah itu sampai jam setengah 11, sampai jam setengah 10 ya. Jam 2.30 setengah 10. Masuk jam kedua. Tetap di kelas yang sama. Jadi kelasnya tidak pindah-pindah ya. Misalkan ini kelas ini di sana dan kelasnya ini. Nah, jam kedua dari jam ke-4 terakhir dengan guru yang berbeda, yaitu dari jam setengah 10 sampai jam kurang lebih jam 11. Biasanya itu jam berapa? 2.30. Misalkan jam 11 masih bisa 10.30 setengah 10 sampai setengah 11 malam. Jadi kita diakhiri dengan apa namanya, belajar malam. Jadi kapan jam tahfiznya? Jam tahfiznya masuk di sini. Mungkin ada yang dapat jam tahfiz sore, mungkin ada yang dapat jam tahfiz jam 9
kemarin ada pertanyaan. Untuk pengasuh di mana hanya 10 orang, ya 10 orang pengasuh dibanding 9 orang. Jadi kalau ada apa-apa lapor ke pengasuhnya, jangan dia sakit, kehilangan apa yang bisa ada itu, mari dia kasih tahu kita. Gagangnya mungkin, ujinya mungkin yang rusak. Insyaallah kita akan perbaiki di mana juga bisa perbaiki. Kita beli alatnya, tinggal kita inventaris dulu berapa kerusakan supaya nanti ketika kita perbaiki itu sekali-kali seharian dapat kerja. Silakan ada pertanyaan. Ada yang bergas mungkin? Nah, silakan. Ini belum botak ya? Apa rencana di botak? Nah, kemarin kan sudah diketok dan diukur. Biasanya santri baru untuk makan dulu semua di awal supaya bersih. Ya. Terus silakan. Bagaimana caranya santri madrasah dengan santri yang merasa tertekan? Tapi tadi luar biasa ya, hebat bakalnya sudah mondok. Sama biasa ini bangga dia di sini. Zaman juga mungkin ada yang bisa bahasa Inggris. Kebetulan saya hobinya bahasa Inggris. Terkekangnya karena kurangnya waktu istirahat. Sebenarnya tidak kurang waktu istirahat kita, tidak kurang. Dari jam setengah 11 malam kurang lebih 4 jam ya. 4 jam ya. 12, 1, 2, kurang lebih 4 jam. Dan siang juga kita istirahat gitu. Makanya ketika jam istirahat usahakan pejamkan mata sedikit. Biasanya kalau kita tidur itu kan kembali lagi tenaga yang sampai tadi itu kumpul lagi. Jadi paksakan dirinya bisa tidur. Jangan kadang kalau jam setengah 11 sudah tidur ya paksakan diri. Jadi kadang-kadang ngomong banyak kan cerita ini bersihkan harus ini. Juga ini. Kenapa? Karena ingat besok ini berat juga, pekerjaan kita banyak. Sekolah, belajar, hafal. Makanya banyak waktu istirahat. Olahraga pagi. Maksud ini kan ada waktu olahraga di pagi hari. Tadi kan kita sebut. Setelah pagi itu biasanya sekali seminggu olahraga. Di sekolah juga ada banyak olahraga, main bola ada, ya. Jadi kita berikan bola mungkin di pagi hari sebentar, main bulu tangkis, sekedar untuk menggerakkan badan. Badan ini perlu bergerak, berlari. Makanya pagi-pagi itu jangan tidur, otaknya kalah nanti. Kualitas otak kita kalah kalau tidur pagi-pagi. Harus kita rangsang dia dengan menghitung
mikir gitu, hitung, belajar, olahraga, menghafal pagi-pagi bagus. Sudah hidup, otak kita ini hidup aktif. Kalau dia tidur pagi-pagi, nah ini kebiasaan yang tidak baik. Coba bayangkan kalau sudah jadi kedisiplinan kita saat ini akan bermanfaat masa depan. Coba bayangkan kalau sudah jadi PNS, juga tidak boleh terlambat kan? Mungkin yang pramuka mungkin sudah tahu mana disiplin. Yang kuat disiplinnya kan anak pramuka, yang jadi TNI, Polri, pegawai. Itu rata-rata mereka orang-orang yang mungkin kita bilang terpaksa disiplin, harus mengikuti aturan. Sekarang kalau kita berlatih dari sekarang itu nanti itu sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa. Contoh yang juga waktu belajar di sekolah rumahan dulu lama, berhari-hari kan dulu lama. Alhamdulillah sudah terbiasa. Jika ada orang mengundang dulu lama juga ada masalah. Juga sama kos di waktu S2 kos juga ada di Jawa, S3 kos juga. Kalau kita anak sederhana tidak berani kadang makan siang gara-gara anggaran belanja sudah tipis. Jadi kan mengajarkan kita mengatur strategi bagaimana kita selamat pada saat ini dari tidak ada uang. Jadi begitu Anda kau dikasih dana, uang, pikirkan bisa nggak uang ini mencukupi sampai penyembuhan nanti. Insyaallah rencana kita penyembuhan 2 kali 1 bulan. Tapi di awal ini 44 hari ya. Jadi di awal ini kalau nyangkut bulannya nanti uangnya habis di hari ke-10. Jadi 44 hari itu dari hari pertama disebutkan penampilan. Nah setelah itu 2 kali bulan kalau kepala minggu setiap hari Ahad orang tua saya sebelum saya datangnya minggu pertama dan minggu ketiga hari sananya setiap bulan. Makanya insyaallah. Kenapa sering-sering menyebutkan supaya semua tenang kan? Nah, anak juga tidak terlalu lama mengharap orang tua datang, bisa cepatlah curhatnya orang tua, tidak terlalu lama terpendam di hati. Namanya orang tua datang supaya tetap termotivasi. Sudah sering-sering didoain sama orang tua secara langsung. Jika penyembuhan kan didoain. Nasihati juga yang kita harapkan banyak manfaatnya dan juga biaya-biaya bulanan seperti keluarga sama orang tua. Nah itu ya. Jadi sudah banyak waktu istirahat kita ini. Siang itu malam 4 jam, siang sekitar 2 jam. Belum waktu istirahat tadi, ya, yang enggak waktu belajar itu. Insya Allah tidak terkekang ya. Tidak ada yang merasa berat ya. Karena ini memang awalnya baru nih. Ya, kalau kita baru masih penyesuaian. Dan kadang makannya sedikit-sedikit masih gara-gara di rumah. Ya, nanti kalau sudah lewat 44 hari, lewat 2 bulan, insya Allah kuat lagi ya untuk makannya. Nah itu jadi itulah cara kita tadi adalah akan menjadwalkan jadwal olahraga, kemudian jadwal istirahat. Udah ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Ya, nama Muhammad.
kegiatan yang ekstrakurikuler akan diatur oleh madrasah. Kapan itu? Di sore hari. Di sore hari ini nanti yang punya jadwal asrama akan belajar asrama. Kemudian yang peminatan kayak ada bimbingan IPA, bimbingan ekstra pramuka, mungkin bagian pramuka. Jadi ada juga jadwal pramuka di sore hari ini. Di sana adalah dia di sore hari ini. Maka nanti kita juga akan tahu dulu aturannya dari madrasah. Karena yang buat ekstra kurikuler adalah madrasah. Kalau seandainya semua kebanyakan hari yang dipakai ekstra, ya kita kasih beberapa hari untuk belajar asrama di sore hari. Nah, di sore hari ini memang tadi kita dianjurkan juga buat jadwal asrama, namun nanti menyesuaikan dengan kegiatan ekstra. Karena ada bimbingan olimpiade, bimbingan yang penjurusan, yang keagamaan, kemudian yang IPA akan dibimbing IPA-nya, termasuk pramuka. Ada juga burdah, ya kan? Ada juga ada mobil silat di sini. Dulu ada silat, nggak tahu sekarang masih ada. Jadi tetap akan ada ekstrakurikuler, tapi itu madrasah yang memprogramkan, ya. Jadi asrama itu hanya memprogramkan kegiatan belajarnya. Jadi nanti tidak ada kegiatan di asrama seperti pramuka itu bukan asrama. Nanti madrasah lah yang buat kegiatan pramuka, karena itu bagian dari kegiatan madrasah. Kalau di asrama ngaji, ngapal. Dan target kita, ya, mudah-mudahan kedepannya alumni ada di sini keluar dari sini, pertama targetnya adalah bisa baca kitab. Walaupun jurusannya IPA, tapi bisa baca kitab. Bisa jadi gara-gara bisa baca kitab, keagamaannya juga bisa lulus kedokteran kan, masuk hafal Quran. Targetkan dari sekarang, itu semua bisa khatam 37 di sini. Walaupun selama 3 tahun. Untuk program tahfiz, ada istilahnya nanti tahfiz wajib, ada istilahnya tahfiz tambahan. Tahfiz hafal wajib itu maksudnya setiap semester itu sudah ditentukan juz yang akan dihafal. Bagi yang sudah belum hafal, ya alhamdulillah akan tidak capek menghafal. Cuma nanti bagi yang ingin terus lagi menghafal, itu tetap diarahkan, tetap bukan disimak. Misalkan kelas 1, semester 1 kalau nggak salah targetnya minimal hafal juz 1. Jadi nanti yang menjadi bahan semester kita di asrama adalah juz 1 saja. Walaupun mungkin si A hafal di sini yang lain, karena dia sudah hafal duluan, ya. Juz 1 itu menjadi kewajiban, harus hafal benar di semester 1. Semester 2 juz 2. Semester 3 juz 3, semester 4 juz 4, dan semester 5 per 3 itu juz 5 ditambah dengan juz 29 dan 30. Itu hafalan wajib. Dan juga ada hafal wajib matan alfiyah, wajib hafal selama 3 tahun. Setiap semester nanti akan hafal 200 bait, 5 dikit-dikit. Berbarengan dengan hafal matan ilmiah, kalimat ilmiah, al-kalamu habis, setor alfiyah 2 bait. Tapi ini tak dijelaskan alfiyahnya, ya sekitar hafal. 200 kali 5 kan 1000. Hitung-hitung nanti di semester ganjil kelas 3 sudah selesai alfiyahnya. Jadi kalau ada wisuda alfiyah aja juga kan. Kita lihat. Setiap hafalan yang selesai nanti ada kategori, misalkan matan ilmiah minimal misalkan 10 kali murojaah baru dianggap
sudah mungkin atau sudah selesai. Misalkan dia belum menghafal, dia sudah monggok, perasaan dirinya sudah di luar kepala, dan para rupiahnya kan. Yang penting waktu ujian bisa dijawab pertanyaannya mata dirinya. Nah itu target pertama kita di semester 1 adalah menghafal dan menghafal muhafadzan dan menghafal 200 minimal 200 bait. Bagi yang lebih silakan ini cepat yang selesai kan ini bisa dilihat. Bagaimana kalau yang nggak selesai ya, jadi bahan penilaian. Misalkan yang hafal 200 berarti nilainya sempurna, hafal sekian nilainya kurang. Ini berbarengan dengan pelajaran nabung. Sudah nyetor nabungnya, lagi nyetor 2 bait, 3 bait, dan dipaksa. Siap ya? Ini selama 3 tahun tidak harus 1000 bait. Selama 3 tahun, cicil. Itu rencana kita. Kemudian mau nanya apa lagi? Tidak ada pertanyaan lagi? Termasuk kosakata, bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris. Nanti ada buku percakapan bahasa Arab khusus. Itu akan menjadi bahan praktik juga, termasuk pokok-pokok bahasa Inggris. Jadi kita nanti menghafal banyak kosakata dan juga banyak madrasah dalam bentuk bahasa Arab. Ada lagi? Silakan. Mengenai sanksi pelanggaran sudah mungkin dibacakan ya waktu bacaan kemarin. Secara umum di sini kita menghindari kekerasan. Kalau dipukul, mungkin kalau terlalu nakal dipukul. Nah, jangan nakal-nakal ya. Jamak-jamak sudah. Titik-titik artinya tunduk-tunduk disuruh melawan ya. Semuanya kemarin sudah kita bacakan sampai pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat. Bagi yang ketahuan bahwa HP ini ditutupkan melalui jajan, ya, ini misalkan jajan HP di dalam tapi makanya jajan ini sering terjadi. Ada nggak itu? Kalau ketahuan bahwa HP-nya akan diambil menjadi milik madrasah, tadi sah itu kan, walaupun tanpa dibeli. Sudah ada perjanjian sama orang tuanya kemarin. Bagaimana kalau orang tuanya mau ngambil, ya beli di madrasah. Apa harga HP itu? Apa HP-nya iPhone? Harga 16 juta kan? Harga 15 juta. Ya, nanti orang tua kalau mau lihat HP-nya balik, silakan bayar di madrasah. Kasih waktu. Kalau enggak, ya nanti madrasah jual kemana? Untuk bangunan untuk jual madrasah. Kenapa? Keras sekali kan? Ya supaya jerih, supaya tidak ada pelanggan. Syukur kita dikasih aturan begini supaya tidak ada pelanggaran. Ya. Kemudian apalagi kemarin banyaklah merusak keran, jadinya gak bagus, akan dirusak kerannya. Tawannya misalnya pukul kerannya patah. Kita suruh mengganti, kita suruh pasang sendiri, fokus tukang sendiri. Nah begitu. Kecuali kan sengaja kan, sengaja. Atau seperti yang di sana yang kabur itu dicuntul lemarinya. Itu meminta fasilitas.
sudah jelas kemarin ya. Insya Allah kalau kita tidak melanggar amanah mana-mana saja, hanya ikuti saja aturan ini, yakin Insya Allah di sini akan sukses. Alamat Desa Seraya, Desa Nongkrong, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, Kelompok 4. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita untuk membagi waktu untuk menghafal. Cara kita membagi waktu untuk menghafal. Ya memang kalau banyak hafalan susah juga dibagi ya. Nah waktu kita sedikit. Sebenarnya bukan masalah waktu, tetapi masalah target yang kita inginkan. Waktu menghafal kita banyak. Seperti tadi banyak waktu misalkan sebelum maghrib itu kan potensi untuk menghafal. Daripada kita nongkrong sebelum maghrib, ya ke musola saja menghafal. Masuk musola dari awal. Jadi waktu itu berbarengan dengan target. Makanya di dalam kita menghafal itu minimal ada 3 yang harus kita miliki. Pertama, kemauan tinggi, kemauan yang tinggi. Benar-benar ingin hafal, insya Allah. Kemauan tinggi itu dibuktikan dengan semangat kerja keras kita. Dikodrilkan itu tasabul ma'ani, katanya. Seberapa berat susah payahmu, seberapa berat kelelahanmu, lelah menghafal, lelah duduk, lelah nulis, ini capek. Itulah kesuksesan yang korang raih. Ini beda, walaupun dia bersahabat si A dan si B. Kok si B, si A ini sudah 200 bait baru 10 hari, si B baru 10 bait. Jangan lihat, mungkin usahanya beda-beda. Orang istirahat, dia apa? Itu pertama, kemauan yang tinggi. Contohnya yang dapur itu, karena kemauan yang tinggi, tembok pun loncat, ya kan? Ya, itu contoh itu. Ada hikmahnya dari dapur, tadi contoh. Ya, setinggi-tinggi tembok, kalau kemauannya tinggi, mungkin pulang ya, dia cari cara untuk jauh dari sini. Tapi jangan diikuti, itu adegan berbahaya. Ya, sekedar contoh orang semangat. Ya, sekedar contoh orang penuh semangat. Kemudian setelah itu langkah pasti. Nah ini penting nih, langkah pasti itu artinya targetnya itu pasti. Targetnya itu pasti, jelas. Begitu mau tidur, dia evaluasi apa yang rencananya. Dia tulis rencananya besok. Besok saya hafal 2 bait alfiah, hafalan matan ilmiah sampai ini sampai ini sampai ini. Ada rencana, ada evaluasi. Itu langkah pasti itu. Ada rencana, ada evaluasi. Ibarat kita disemangati. Ya, teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki. Marilah kita tetap berjuang. Jangan mau pulang bola saya itu begitu terus memompa semangat kita. Ya, memompa semangat itu belajar. Itu yang kedua, langkah pasti. Ada target, ada evaluasi, ada target, ada evaluasi. Kalau targetnya 5, berhasil 3, berarti baru setengah kan, sekian persen. Targetnya 5, berhasil 10, berarti melampaui target, luar biasa kan? Nah, yang terakhir adalah ketulusan
ketulusan hati. Ikhlas di sini ya, tulus hati, senang hati. Kalau kita senang hati, makanan yang nasi yang baik cepat dihabis. Tapi kadang kalau ingin pikirkan rumah ya, lama makannya dikit. Satu suap itu berapa menit? Kadang jam pun habis nasinya. Kadang-kadang tidak kok. Maka ketika menghafal itu, kerahkan semua tenaga itu kepada hafalan. Jangan ini ke sana, ini ke sini, mata ke sana. Bisa dia. Tahu orang angkat batu besar? Kalau ke sana kemari pikirannya tidak bisa terangkat itu. Berat ya, karena di sini berat, bukan di tangannya dia berat. Di sini berat, ke sana kemari pikiran, tidak fokus. Apa katanya di saya Imam Syafi'i itu? Wa tasburu fi 'aini as-sighari sigharuha wa taqsumu fi 'aini al-'azimi azaiha. Wa tasburu nampak kecil fi 'aini as-sighari, nampak kecil di pandangan orang. Wa tasburu fi 'aini as-sighari sigharuha. Artinya kalau orang yang semangatnya kurang, pandangannya kurang, dan ada anginnya, yang kecil nampak berat, nampak besar. Ini air kan kecil ini. Pindah airnya sedikit ke sana. Ustaz, kan? Ya Allah, katakan. Ya Ustaz, macam-macam lah alasan. Padahal tinggal pindah saja. Kalau ada anginnya kan pindah. Yang terakhir, wa tasburu fi 'ain 'azim azim. Sebaliknya orang yang pandangannya semangat tinggi, baliknya orang semangatnya tinggi ya, yang besar itu jadi contoh kemarin bataku, banyak sekali yang bataku begitu semangat kita tinggi luar biasa. 5 menit selesai baca, belum tanah itu ya, tapi belum tanah. Nanti kita angkut pandai sebentar, 1 menit selesai sampai pulang. Itu kenapa? Karena kita semangat. Hafalan itu bagi dengan semangat yang tinggi, insya Allah akan mudah. Bagi dengan doa. Nanti disebutnya ya Allah, target saya semester ini berbuat alfiah ya Allah. Ini harus spesifik berdoa aja. Doain pelajaran itu. Ya Allah, jurusan saya sekarang IPA, banyak hafalan rumus ya Allah. Jelaskan kekuatan apa rumus ini. Hanya Engkau yang memberikan kekuatan ya Allah. Bukalah hati saya sebagai rumus afirmasi semuanya. Itu doain pelajaran itu. Kita nih, ya Allah, apa? Besok dengan hafalan 10 bait. Ya Allah, hari ini target saya 10 bait alfiah. Tolonglah saya Allah, hanya Ibu yang membunuh saya. Tapi bagi dengan usaha ya, jangan kalau terus tidur, bisa juga. Jadi ada usaha, ada doa. Setelah ya, mungkin inilah sekilas. Nanti kita lanjutkan. Ada lagi? Balik. Silakan. Ya. Libur kita biasanya hari Jumat ya. Hari Jumat. Jadi hari Jumat itu kita full libur. Dalam arti cuci ya. Nanti bergantian cuci.
pagi malam. Untuk hari Jumat kita diminta untuk ngaji di majelis pagi. Kita jam 8 sudah kita berangkat ke majelis sampai jam setengah 11 biasanya ya. Setelah itu kita pulang, mandi, bagi persiapan sholat Jumat. Nanti kita berangkat kira-kira setengah 12 semua yang bani sholat Jumat di masjid. Kemudian biasanya katanya ada yang diutus keluar untuk menikah. Nanti kita lihat pengasuh. Ada rencana kami nanti kebutuhan panas itu kita coba sediakan di pengasuh, nanti beli di pengasuh. Dan ada keluar rencananya. Nanti kita coba. Ini belum ada kantin kita ya. Insya Allah depannya ada kantin. Kayaknya tak pernah belanja nih sehari ya. Belah uangnya apa namanya? Irit ya. Irit uangnya. Jadi untuk sementara kantin kita belum ada. Ada rencana kita buat kantin sederhana di pojok sana itu ada kamar satu ya di pojok sana itu. Mungkin nanti jual sabun, jual hal-hal yang lain, jajan dan sebagainya. Masuk kelas belajar ya, kelas belajar mungkin yang bahan nanti di kelas baru. Ini kelas bahan ya, jangan ini yang bahannya. Nah itu karena memang bahan lokal jadi 10-11 lokal. Yang bahannya selain di ini rencana akan di sana, karena di aula di sana akan direhab atapnya supaya lebih bagus. Bocor juga karena hujan. Dan di sini juga ada supaya tidak keluar sampai sana. Karena kemarin di lantai 2 sana belajar sebagian di sini 12. Jadi ada waktu libur kita hari Jumat. Di hari Jumat itu hari istirahat lah. Paginya kita ngaji sebentar, sorenya kalau ada ekstra gabur dah nanti pakai bisa di Jumat. Mulai malam Sabtu kita mulai ngaji. Kalau penyemukan biasanya insya Allah setiap hari Ahad pada minggu yang disebutkan. Orang tua yang PNS bisa datang. Ada lagi? Seperti tadi ada istilahnya hafalan wajib, walaupun hafalannya mungkin ada 30 juz, ini banyak hafalan 30 juz. Yang wajib juga mungkin ada 30 juz. Ada kan kata yang pada orang yang pada ada kan? Ada berapa orang mungkin kita 10 juz, 12 juz. Tadi kami bilang ada hafal wajib. Istilahnya hafal wajib supaya penilaian kita rata, ya, supaya adil gitu. Nanti kalau macam-macam yang diuji ada di 10, ada di sini, nanti tidak rata penilaiannya. Ini sekadar untuk jadi bahan semester ya. Di jam di pelajaran tahfiz, oh ini loh yang dihafal pada semester ini, wajibannya itu. Yang lain ya tetap akan disimak, dicatat berapa juz berapa. Tapi kebetulan mungkin sudah hafal juz yang menjadi kewajiban, alhamdulillah kan. Ada kemudahan berarti sudah hafal sebelumnya juz itu berarti aman-aman saja. Setelah ini kita menambah hafalan yang belum. Bukan berarti dilarang melanjutkan dan untung ngomong hafal 30 juz kan. Cuma kita ada kewajiban sebagai bahan semester. Kalau ada bisa sampai 30 juz, alhamdulillah bagus itu. Itu jawabannya. Sudah? Ini sudah jam mungkin. Sampai ini dulu. Mudah-mudahan salah nanti hari apa juga jam saya di bersama 2 kali. Nanti bisa lebih banyak pertanyaan nanti di hari apa dari besok.
Marilah kita baca Fatihah untuk guru kita, untuk orang tua kita. Ya. Jadi yang semua jangan lupa orang tua sejak langkah. Misalkan mulai jam pelajaran, ingat ya Fatihah untuk orang tua saya, guru-guru saya. Nanti akhir belajar Fatihah untuk orang tua saya dan guru-guru. Iza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Semua kita ingin jadi anak soleh kan? Di hadis ini ciri-ciri anak soleh itu adalah yang selalu mendoakan orang tua. Waladin shalihin yad'u lahu. Bukan hanya walid soleh titik, tapi di sana ada indikator anak soleh itu adalah anak yang rajin mendoakan kedua orang tua. Kapan kita doakan orang tua? Pertama setelah sholat, sebelum belajar, seolah kita permisilah. Sebelum menghafal Quran, menghafal kosakata, ingat Fatihah untuk kedua orang tua. Fatihah. Jangan Fatihah. Langsung baca gitu Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tidur bacain orang tua Fatihah. Ya. Karena mereka orang-orang yang biasa sebelum tidur banyak tidurnya. Bisa jadi banyak tidur karena belum baca orang tua Fatihah mungkin. Nah begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Saya yakin banyak di antara anak ini, ada di rumah, anak semua sudah mondok sebelumnya. Jadi pengalaman mondoknya sudah banyak. Dikali mondok sudah tahu. Mungkin yang kabur itu baru-baru mondok ya. Jangan diikuti adegan yang tidak pas, tidak bagus. Saya yakin kecewa orang tua. WA orang tua Ustaz, anak saya tiba-tiba di rumah katanya. Waktu nyampe rumah kan, dia jalan dari Anjani sambil mau tengah dari jam 1 sambil rumah subuh katanya. Luar biasa perjuangannya, makanya. Tapi ini adegan ini yang boleh ditiru ya. Jangan di malam ini, jangan istighfar. Kalau ada angan untuk istighfar, astagfirullahaladzim, salah niat saya ini, perbaiki lagi ya, perbaiki. Mari kita tutup dari pada Allahumma bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa biasanya? Jadwal? Nah, telepon makanya kalau kelamaan. Jam 20 lewat 30 menit tadi itu sama panitia. Tadi salah panitia yang bukan